Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rigging. Oke, yang pertama di sini, apa itu rigging? Oke, kita lihat dari sumbernya teman-teman ya. Rigging is a general term used for adding controls to object, typically for the purpose of animation. Oke, artinya ya, rigging adalah istilah umum yang digunakan untuk menambahkan kontrol ke objek, biasanya untuk tujuan animasi. Nah, jadi di sini ya, menambahkan kontrol ke objek. Intinya di sini teman-teman. Jadi, rigging ini adalah sebagai pengontrol ya, pengontrol objek atau karakter yang akan teman-teman animasikan. Nah, ini bisa kita sebut juga dengan istilah umumnya dengan tulang ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa bayangkan ya, kalau kita kan manusia itu punya tulang ya, agar bisa bergerak ya. Nah, di animasi pun juga sama ya. Jadi, semua objek yang bergerak ya, itu ada rig-nya atau ada tulangnya. Dan di sini penataan tulangnya itu sama ya dengan, ya hampir sama ya dengan anatomi tulang manusia ya. Nah, intinya disesuaikan dengan anatomi si karakternya. Kalau karakternya manusia ya tulangnya harus kayak manusia gini ya. Kalau misalkan tulangnya seperti misalkan hewan ya atau kucing misalkan ya tulangnya harus seperti kucing gitu. Baik, jadi rigging seperti itu teman-teman ya. Oke, lalu selanjutnya kita akan coba explore rigging ya teman-teman. Kita akan explore rig. Nah, untuk rigging ya ini ada 3 mode ya teman-teman ya. Nah, ini ada object mode ya. Dia tidak bisa kita gerakan ya, cuman kita bisa gerakan scale ya. Saya nyalakan dulu. Nah, scale, rotate ya. Nah, scale, rotate atau geser ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa kita gerakan. Nah, yang kedua ada edit mode ya. Edit mode ini untuk mengedit ya, edit si tulangnya. Nah, dan ketiga yaitu pose mode. Nah, di sini para animator ya itu menggunakan pose mode ya untuk menganimate karakter ya teman-teman ya. Ini shortcutnya Control Tab ya teman-teman ya. Control Tab untuk masuk ke pose mode ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba explore ya. Nah, di sini, nah ini untuk torsonya ya teman-teman ya. Ini tuh torso, lalu ini untuk tangan ya. Tangannya ada di sini. Lalu untuk kaki. Nah, ini teman-teman sebelum menganimate ya, menganimate apapun ya, itu harus di test rig dulu ya. Jadi harus dieksplor dulu riggingnya. Dia limitnya atau batasannya seperti apa ya. Terus dia bisa apa saja, teman-teman nanti bisa explore ya rignya. Tentunya setiap rig ini berbeda-beda ya teman-teman ya. Tergantung pembuatnya, tapi secara umumnya dia seperti ini ya. Ini standarnya ya teman-teman ya. Cuman misalkan riggingnya itu misalkan monster yang tangannya ada 3 misal, nanti bakal berbeda gitu ya. Akan tetapi pada umumnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, itu sedikit explore rig ya. Oke, sekarang apa itu IK dan FK? Nah, jadi tulang atau riggingnya itu dia punya 2 mode teman-teman. Yang satu mode FK itu front kinematic dan IK itu inverse kinematic. Nah, pertama FK dulu ya teman-teman. FK itu apa? FK itu gerakan yang dia menginduk ya teman-teman ya. Dia itu bergerak kalau induknya bergerak. Nah, jadi di tulang itu kita sebut saja istilahnya seperti induk anak dan induk ya untuk simpelnya ya teman-teman ya. Nah, untuk tangan ini ya, tangan atas ini ya. Itu ini induknya ya. Nah, maka anaknya ini ya yang di bawahnya itu udah ngikut. Kalau misalnya induknya dia bergerak ya, otomatis anaknya juga ikut bergerak. Seperti itu. Jadi seperti pendulum ya teman-teman ya. Nah, ini digunakan saat kita melakukan atau saat kita mau membuat animate dia berjalan ya, tangannya berjalan. Tangannya maju mundur ya, itu mengayun ya, memakai FK.
Nah, lalu yang satunya yaitu adalah IK, yaitu inverse kinematic. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah IK, teman-teman. IK ini adalah kebalikan daripada FK ya. Jadi dia bergerak, yang bergerak itu adalah anaknya ya, teman-teman ya. Jadi kalau induknya bergerak, anaknya ini tidak bergerak ya. Nah, atau kita sebutnya titik tumpu ya, teman-teman ya. Jadi tulang-tulang penumpu lah ya. Nah, ini biasa digunakan saat kita berjalan ya, teman-teman ya. Jadi agar seperti ini. Nah, agar dia bisa nempel ya, teman-teman. Agar dia bisa menempel. Nah, misalkan ya, misalkan ini kita bisa switch ya, teman-teman ya. Switch dari IK ke FK. Caranya adalah di sini ada IK FK ya. Nah, ini dia mode IK, lalu kita ganti misal ya ke mode FK ya. Atau 1000 ya. Nah, kita coba lihat perbedaannya. Ups. Nah, jadi itu ya perbedaannya. Untuk IK dia bisa napak ya. Tapi kalau FK dia tidak bisa. Dia nurut sama induknya ini ya, teman-teman ya. Jadi untuk berjalan itu direkomendasikan ya, sangat direkomendasikan untuk memakai IK ya. Untuk kaki. Nah, untuk tangan sebaliknya, teman-teman. Untuk tangan itu harus memakai FK karena nanti akan ada gerakan mengayun ya. Kalau IK itu dia tidak bisa mengayun ya, teman-teman ya. Dia gerakannya itu lurus-lurus ya, teman-teman. Gitu. Nah, dan di sini itu kita bisa men-switch ya atau merubah dari IK ke FK ya, teman-teman. Di sini ada ya, kita klik dulu tulangnya. Lalu di sini ada FK IK ya. Misalkan kita di IK nih. Di IK ya. Nah, dia tulangnya ada dua ya, teman-teman ya. Ini tulang FK. Ini IK ya, ini FK. Misal kita rubah lagi ya, misal kita butuh FK, oke. Jadi dia tidak akan terpengaruh ya. Nah, dia terpengaruh ya ini. Dan kita pun bisa mengcopy ya, mengcopy lokasi saat kita mau memindahkan ya, memindahkan FK ke IK. Misalkan tangan mode IK ya, mode IK-nya kita mau misalkan nih si tulang FK ini kita mau pindah posisinya seperti tulang IK. Tinggal kita klik FK ke IK. Nah, jadi dia langsung pindah ya, teman-teman ya. Posisinya dia langsung pindah. Ya. Lalu misalkan sebaliknya ya, misalkan IK FK-nya dia seperti ini ya, kita mau rubah posisinya ya ke FK ini, tinggal yang bawahnya ya, IK ke FK. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita bisa merubah ya saat kita butuh FK, kita tinggal ganti dari IK ke FK, teman-teman. Sedikit penjelasannya tentang penggunaan yang tepat ya, yaitu untuk IK ya, itu biasa digunakan untuk misal kita berinteraksi ya. Kita berinteraksi dengan misalkan jabat tangan ya. Jabat tangan kan seperti ini ya. Jadi kita bisa memakai IK gitu. Terus misalkan kita membuat animasi dia push up ya, teman-teman. Nah, misalkan push up ya. Ini saya ganti dulu ke IK ya. Misalkan dia push up. Kita bikin pose push up ya. Kita akan copy ya, copy pose ini ya, Ctrl C, Ctrl Shift V. Nah, di sini ya, teman, Ctrl C, Ctrl Shift V ya. Jadi dia akan tercopy ya. Lalu ini kita ke bawahkan. Nah, ini sangat berguna ya untuk membuat adegan seperti ini ya, misalkan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Misalkan dia mendorong ya, atau mendorong sesuatu ya, mendorong atau yang tangannya itu harus berinteraksi dengan objek lain, itu kita pakai IK ya, teman-teman ya. Nah, misal ini kita ganti ke FK, dia akan jadi seperti apa? Misalnya ini saya posisikan tangan FK-nya seperti IK ya. Lalu kita rubah ya.
Kita coba lihat perbedaannya. Nah, dia akan tembus ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke, dia tembus ya. Tidak indah ya, jadi salah ya ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya perbedaan IK dan FK ya, dan cara untuk men-switch-nya ya teman-teman ya. Nah, di sini, dan ini juga kita bisa insert keyframe juga ya teman-teman ya. Nah, dan perlu diingat kalau misal di Blender ya, itu di setiap parameter ya, atau ada value seperti ini, misal kita klik kanan dan ada insert keyframe, berarti kita bisa memainkan value daripada ininya ya, parameternya ya. Misal di frame 10 kita memakai IK, lalu di frame 20 kita butuh untuk FK ya, kita tinggal slide ya. Tinggal slide saja. Seperti itu. Itu tinggal insert keyframe. Misalkan saya kasih contoh ya teman-teman ya. Misalkan dari sini ya, dari dia pose jalan ya. Pose jalan. Nah, saya enter keyframe ya. Oke, misalkan di sini, kayak seperti ini ya, set. Nah, misal dia di sini itu harus memakai IK ya, pakai FK, IK, berarti tinggal di sini ya, kita insert keyframe, lalu rubah ke IK gitu. Nah, dia langsung ke IK ya teman-teman ya. Seperti itu. Ya sesuai kebutuhan teman-teman ya. Oke, jadi itu ya penjelasan tentang IK dan FK. Nanti teman-teman harus banyak praktek ya di sini ya. Oke, lalu yang keempat terakhir yaitu mengatasi error rig. Nah, ini yang biasa terjadi ya. Ya, misalkan errornya itu seperti ini teman-teman. Untuk si bone ini ya, atau pengaturan di sini tuh biasanya hilang gitu ya. Kalau misal ada pengaturan di Blender yang belum diatur ya. Misal seperti ini. Saya sudah bikin contoh ya. Ini yang terjadi, yang umum terjadi ya. Itu seperti ini. Misal kita mengcopy lalu mempaste karakter ya di Blender lain ya. Itu di sini dia hilang teman-teman. Tidak ada pengaturan IK/FK-nya ya. Nah, kan dia di item ya. Di item di sini ada ya teman-teman ya, di item, lalu muncul di sini ya, big setting rig property ya, ada di sini semua, tapi di sini dia tidak ada teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk menyalakan atau menampilkan properti ini ya? Nah, itu caranya sangat mudah ya, teman-teman tinggal masuk ke text editor ya. Nah, di sini kita pilih rig UI ya. Lalu nah ini dia akan muncul script ya. Nah, kita tinggal run script. Oke, nah kalau sudah dia akan muncul di sini ya teman-teman ya. IK/FK-nya muncul. Jadi nanti kalau misal teman-teman mendapatkan masalah yang seperti ini ya, dia tidak muncul, tenang saja, langsung teman-teman ke sini ya, text editor, lalu pilih scriptnya, lalu run script ya. Atau jika teman-teman mau otomatis run scriptnya, maka kita ke edit ya, ke edit lalu ke save and load. Nah, di sini kita centang ya. Kita pastikan aktif auto run Python script. Lalu kita save ya. Kita save preference. Nah, kalau sudah insya Allah ya tidak akan hilang ya. Jadi akan langsung auto ya di sini ya, auto run ya. Oke, seperti itu teman-teman. Baik, sekian video penjelasan tentang rigging. Sampai jumpa di video selanjutnya.